Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kemarin kita jalan-jalan di kota Danang, dan hari ini kita masih lanjutkan perjalanan kita di kota berikutnya, yaitu kota Hoi An dan juga kota Hue di bagian tengah dari negara Vietnam. Bagaimana keseruan jalan-jalan di kota-kota ini? Namun sebelumnya teman-teman silakan untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan seru dengan Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita mulai jalan ke kota Hoi An dan kota Hue. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم؟ طارق 인스페스 سلام علیکم نجسان Gámar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Setelah puas jalan-jalan di kota Danang dan bermalam di kota Danang, nah hari ini kita mulai pindah kota ke kota berikutnya, yaitu kota Hoi An. Kurang lebih kota Hoi An dari kota Danang sekitar 42 km, dan kita butuh sekitar 1 jam 15 menit sampai di lokasi. Dan sekarang apa saja yang bisa kita lihat di sana? Kita langsung meluncur ke kota Hoi An. Kota tua Hoi An merupakan distrik bersejarah yang telah diakui sebagai contoh pelabuhan perdagangan Asia Tenggara yang terpelihara dengan sangat baik, berasal dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Bangunan dan jalannya mencerminkan perpaduan pengaruh budaya penduduk asli dan asing, terutama Cina dan Jepang. Sejak tahun 1999, kota Hoi An tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sekarang kita langsung mengunjungi objek pertama, yaitu Campo Communal House. Di sini saya ajak kalian untuk mengenal sebuah bangunan khas desa-desa di Vietnam. Umumnya desa di Vietnam memiliki rumah komunal atau rumah gotong royong dan sekaligus kuil bersama untuk berdoa. Setiap rumah komunal memiliki dewa yang membantu desa menjadi damai, penduduk desa sehat, dan hasil panen pun melimpah. Rumah ini dibangun pada akhir abad 15 dan masih dalam kondisi terawat hingga saat ini. Di depan rumah ini ada pintu gerbangnya. Pada bagian atas pintu masuk utama terdapat nama rumah, dan pada dua tiang utama terdapat pasangan kalimat sejajar yang semuanya diukir dengan huruf Cina. Dan kita langsung menuju ke dalam rumah ini. Di dalamnya ada beberapa ruangan. Salah satu ruangan yang paling penting adalah ruangan di tengah untuk memuja Tan Huang Bon Chan Chitan, yaitu dewa yang mengendalikan desa ini. Ada juga ruangan lainnya seperti ruangan kerja para petugas kuil dan juga ruangan berkumpul untuk para warga. Teman-teman, berikutnya kita meluncur atau jalan kaki sekitar 200 meter menuju objek berikutnya, namanya Japanese Cover Bridge. Nah, jembatan ini dibangun sekitar tahun 1593. Menurut seorang peneliti dari Vietnam, yaitu Phu Duc Tan, dan di dalam bibliografi kuno Vietnam, jembatan ini pertama kali muncul dalam dokumen pada tahun 1617. Karena dibangun oleh orang Jepang, maka dinamai jembatan Jepang. Orang zaman dahulu percaya bahwa jembatan ini berfungsi sebagai pedang ajaib untuk mengendalikan monster Jepang yang namanya Namazu, agar tidak menggeliat yang dapat menyebabkan gempa bumi yang mengerikan. Monster ini digambarkan sangat besar, di mana kepalanya ada di India, tubuhnya di Vietnam, dan ekornya ada di Jepang. Dan jembatan di Hoi An ini telah menjadi pedang yang berhasil menghentikan monster tersebut. Diperkirakan orang-orang Jepang datang ke Hoi An untuk berdagang di antara tahun 1590-an hingga tahun 1637. Setelah orang-orang Jepang pergi, pada tahun 1653, orang-orang Vietnam dan Cina membangun kuil di jembatan ini untuk mengendalikan monster tersebut.
Lanjut lagi, kali ini kita jalan kaki sekitar 600 meter. Kita menuju ke objek berikutnya, namanya Kwanchung Temple, yang dibangun pada tahun 1653 sebagai tempat pemujaan kepada Jenderal Huan Van Trung. Beliau adalah seorang jenderal terkenal yang dihormati di kota Hoi An karena sifatnya yang adil, setia, tulus, dan bijaksana semasa hidupnya. Kuil ini dibangun bersama antara seniman Cina dan penduduk lokal Vietnam. Pada zaman dahulu, Hoi An menjadi pelabuhan perdagangan tempat para pedagang membuat dan menandatangani kontrak perdagangan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kepercayaan kepada mitra, para pedagang biasanya membuat surat perjanjian kerjasama di tempat-tempat suci seperti kuil Kwanchung ini, karena penduduk setempat memujanya sebagai dewa yang dapat dipercaya. Bagi para pedagang yang datang dengan kapal, ketika tiba dan meninggalkan pelabuhan Hoi An, mereka selalu menyempatkan diri untuk menyalakan dupa dan berdoa memohon keberuntungan selama perjalanan mereka di laut. Selanjutnya teman-teman, saya ajak kalian mengunjungi sebuah rumah rakyat yang masih orisinil, yang telah dihuni oleh sebuah keluarga dan keturunannya lebih dari 400 tahun. Namanya Duc An House. Rumah ini pernah menjadi toko buku yang paling sukses di Vietnam Tengah pada zamannya, yang menjual teks Vietnam dan Cina serta karya pemikir politik asing seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Pada awal abad 20, rumah ini sempat menjadi apotik pengobatan Tiongkok. Kemudian pernah menjadi pusat aktivitas anti Prancis di kota Hoi An. Silakan teman-teman untuk berfoto-foto sambil menikmati interior dari rumah ini. Berikutnya kita kunjungi Hoi An Museum of History and Culture, di mana di museum ini dipamerkan berbagai artefak bersejarah seperti foto arsitektur lokal, keramik, dan tembikar yang menggambarkan perubahan wajah Hoi An dari abad ke-7 hingga abad ke-19. Museum ini menjadi salah satu museum tertua di Vietnam yang dibangun pada tahun 1653. Berisikan peninggalan sejarah Hoi An selama 2000 tahun. Museum ini menawarkan wawasan menarik tentang warisan kota Hoi An yang telah berusia berabad-abad, termasuk upacara pemakaman tradisional dengan beberapa peti mati kuno yang terpajang. Setelah selesai dari tempat ini, kita langsung meluncur ke hotel untuk istirahat. Ketika waktu malam tiba, saatnya saya ajak kalian jalan-jalan ke Hoi An Lantern Night Market. Di sini kalian bisa menemukan para pedagang yang menjual berbagai macam jajanan lokal, pernak-pernik, pakaian, perhiasan, souvenir, aksesoris lokal, pakaian tradisional, produk-produk sutra, dan lentera kertas. Pasar ini menempati sebuah jalan sepanjang 300 meter yang menghadap ke Sungai Tu Bon dan diterangi oleh ratusan lentera yang berwarna-warni, menjadikannya sebagai tempat yang sangat populer untuk berfoto-foto. Tidak jauh dari sini, hanya beberapa menit berjalan kaki, kalian bisa menemukan banyak sekali restoran, pub, dan bar dengan terasnya di lantai atas yang menawarkan pemandangan langsung yang luar biasa ke pasar malam lentera Hoi An dan juga Sungai Tu Bon. Oke teman-teman, sekarang acara bebas yang dapat kalian pergunakan sepuas-puasnya untuk berbelanja, makan malam, atau mencoba naik perahu di Sungai Tu Bon. Enjoy your time. Gimana teman-teman? Seru nggak jalan-jalan di kota Hoi An? Nah, tapi itu belum selesai. Masih ada kota berikutnya seperti janji saya, yaitu kota Hue. Dan kita langsung ke kota Hue, ke objek utamanya, yaitu The Imperial Citadel. Kota Hue dulunya adalah ibu kota kerajaan pada masa pemerintahan dinasti Nguyen. Dinasti Nguyen adalah dinasti kekaisaran terakhir di Vietnam yang berkuasa dari tahun 1802 hingga tahun 1945. Jadi relatif masih baru.
Sisa-sisa dari kebesaran kota ini antara lain adalah Imperial Citadel, yaitu komplek istana pada zaman dinasti Nguyen, dan Royal Tombs, yaitu beberapa kompleks makam para kaisar zaman dahulu. Komplek istana ini tercatat sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 1993. Setelah Vietnam menjadi negara komunis, kejayaan Hue meredup. Posisinya berubah menjadi kota biasa yang tidak terlalu tersentuh oleh modernisasi hingga akhir-akhir ini. Pada saat Perang Vietnam di tahun 1960-an, komplek ini hancur akibat serangan dari pihak-pihak yang berperang, baik dari Vietnam Utara maupun dari Vietnam Selatan. Komplek istana ini luasnya sekitar 4 km persegi, juga disebut The Forbidden Purple City. Disebut purple karena warna ungu adalah warna kebesaran kekaisaran. Dulunya adalah wilayah terbatas yang hanya boleh dimasuki oleh kaisar dan orang-orang terpilih. Di salah satu selasar yang tersisa, dipasang foto-foto pada zaman istana ini masih terlihat utuh. Sayang sekali istana yang dulunya begitu mewah dan penuh dengan ukiran-ukiran, kini hanya menyisakan beberapa bagian bangunan saja yang masih tampak utuh. Berikutnya saya ajak kalian mengunjungi Tu Duc Tom. Ini adalah komplek makam dari salah satu kaisar dinasti Nguyen yang bernama Kaisar Tu Duc. Kompleks seluas 12 hektar ini dibagi menjadi dua area, yaitu Temple Area dan Tomb Area. Komplek ini dianggap sebagai komplek makam kaisar yang paling indah karena memiliki beberapa taman dan kolam yang melambangkan gunung dan sungai. Pada umumnya, komplek makam juga digunakan sebagai tempat peristirahatan atau kadang-kadang tempat tinggal kaisar di hari tua. Jadi di dalam komplek ini terdapat bangunan tempat tinggal kaisar, tempat para selir dan pelayan keluarga kaisar, ruang teater tradisional, kuil tempat berdoa, dan tentu saja museum tempat peristirahatan terakhir sang kaisar. Di sini juga terdapat prasasti batu terbesar di Vietnam yang berisikan autobiografi Kaisar Tu Duc. Bangunan-bangunan yang ada di dalam komplek ini terlihat sudah tua, namun secara keseluruhan komplek ini terlihat asri dan bersih. Di sekitar bangunan-bangunan utama ini terdapat hutan pinus yang menambah keindahan kompleks kuburan ini. Teman-teman, kalau berada di kota Hue, serasa tidak komplit kalau tidak mencoba naik perahu naga di sungai ini. Nama sungai ini adalah Sungai Huong atau Sungai Parfum yang melintasi kota Hue dengan panjangnya mencapai 80 km. Kenapa dinamakan Sungai Parfum? Karena sungai ini berawal dari hulu, di mana banyak terdapat hutan tanaman aromatik, bunga dan buah yang mengalir hingga tiba di kota Hue, sehingga membawa aroma yang wangi dan segar. Kurang lebih kita akan berlayar sekitar 45 menit menyusuri sungai ini dengan panorama yang indah di sekitarnya. Bagi teman-teman yang beragama Katolik, kurang lebih 55 km dari kota Hue ada suatu lokasi yang sangat penting, tempat perziarahan yang terbesar di negara Vietnam, yaitu Basilica of Our Lady of Lavang. Pada tahun 1798, Raja Chan Min menerbitkan maklumat anti-Katolik dan mengeluarkan perintah untuk membumi hanguskan semua gereja dan seminari Katolik di Vietnam, sehingga mengakibatkan banyak umat Katolik lari ke hutan Lavang. Disinilah Santa Perawan Maria pertama kali menampakkan diri kepada mereka. Di tahun 1820, sebuah kapel dari jerami didirikan di tempat terjadinya penampakan. Dan 66 tahun kemudian, atas perintah Bapak Uskup Gaspar, dimulailah pembangunan gereja pertama yang diselesaikan dan ditabiskan dalam suatu upacara hikmat dari tanggal 6 hingga 8 Agustus 1901. Kemudian di tahun 1928, disusul lagi pembangunan sebuah gereja yang lebih besar dan dikonsekrasikan guna menampung jumlah peziarah yang semakin bertambah. Pada tanggal 22 Agustus 1961, oleh Paus Yohanes ke-23, beliau menaikkan status gereja ini menjadi Basilika Minor Lavang. Sayangnya semua bangunan yang ada kemudian hancur pada musim panas tahun 1972 dalam Perang Saudara Vietnam. Dan terakhir pada tanggal 19 Juni 1988, Paus Yohanes Paulus II mengesahkan pengaruh Bunda Maria dari Lavang dan memerintahkan pembangunan kembali Basilika Minor Lavang yang telah hancur untuk memperingati 200 tahun peristiwa penampakan pertama tersebut. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Hoi An dan juga kota Hue.
Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Vietnam, paspor Indonesia tidak memerlukan visa. Berikutnya kita bicara cuaca. Untuk cuaca di kota Hoi An dan Hue juga sekitarnya hampir mirip dengan cuaca yang ada di Indonesia. Kemudian kita bicara keamanan. Penduduk lokal negara Vietnam terkenal ramah dan banyak sekali turis-turis mancanegara datang kemari. So teman-teman, silakan datang ke kota-kota ini tanpa perlu ragu-ragu. Berikutnya lokasi bermalam. Rekomendasi dari saya untuk bermalam di kota Hoi An, kalian harus cari hotel yang dekat atau kalau bisa di dalam kota tua Hoi An, sehingga mempermudah aktivitas liburan kalian selama di kota Hoi An. Kalau di kota Hue, carilah hotel yang dekat dengan Dong Ba Market, sehingga ketika kalian kembali ke hotel, acara bebasnya bisa jalan-jalan di pasar ini. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Vietnam menggunakan mata uang namanya dong atau kodenya VND. 1 dong setara dengan 0,64 rupiah. Namun teman-teman, kalian mesti double check untuk final rate menjelang hari keberangkatan. Oke teman-teman, demikian akhir perjalanan kita di kota Hoi An dan juga kota Hue. Bagi kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.